أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama belajar dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata beliau, iyyakum wal julusu ala turuqat. Iya, berhati-hatilah kalian, hindarilah, jauhilah, berhati-hatilah kalian dari duduk-duduk, yaitu al-julus, duduk-duduk, ala turuqat, yaitu di pinggir-pinggir jalan, nongkrong-nongkrong, kongkow-kongkow di pinggir jalan. Faqalu, maka sahabat kemudian bertanya, ma lana budu innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Lalu mereka bertanya, kami tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan yang lain. Ya, tepi jalan itu, ya, atau pinggir jalan itu adalah majlis kami, yang kami berbincang-bincang, yang kami ngobrol-ngobrol, yaitu padanya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, fa idza ataitum ilal majalis fa'atu tariq haqqaha. Apabila kalian mendatangi majlis tersebut, majlis-majlis yang ada di pinggir jalan, yang kalian berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, ya kongko-kongko di pinggir jalan itu, maka aktu berikanlah, yaitu at-tariq, jalan itu, haqqaha, berikan hak kepada jalan. Kemudian kalau mereka bertanya, wa ma haqqut tariq, ya Rasul, apakah haknya jalan itu? Apa hak yang harus kita tunaikan kepada jalan itu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wa amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Jadi haknya jalan itu adalah menahan pandangan. Kemudian kaful adha, yaitu mencegah gangguan. Raddus salam, membalas ucapan salam. Wa amrum bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan ma'ruf. Wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Jadi Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menanggapi hadis tersebut di dalam kitabnya Bahjah An-Nazirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi menahan pandangan, mencegah gangguan, membalas salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar adalah perkara-perkara yang diwajibkan, bahkan sampai ketika orang duduk-duduk atau berada di tepi atau di sisi jalan. Nah, jadi faedah, ya, atau hal yang harus kita perhatikan dari hadis ini, yang pertama adalah, ya, larangan untuk duduk-duduk atau nongkrong, kongko-kongko di pinggir jalan, karena banyak mudaratnya, ya, dalam melakukan, ya, atau mengerjakan perbuatan tersebut. Ya, banyak sekali mudaratnya. Misalnya, ya, di antara mudaratnya itu adalah membuat jalan jadi semakin sempit. Apalagi jika yang nongkrong itu, ya, parkir kendaraan seenaknya, parkir motor seenaknya. Jadi jalan dah seperti itu, tambah lagi dengan orang nongkrong,
tambah lagi dengan parkir motor, apalagi mobil atau apa di situ, sehingga jalan makin menyempit dan itu mengganggu orang berjalan atau kendaraan berjalan. Jelas ini mudorotnya yang barangkali bisa terjadi lah, misalnya sumpah serapah, makian-makian, ya emosi bagi para pengguna jalan. Yang kedua, barangkali mengganggu pengguna jalan yang lalu lalang di jalan tersebut, ya karena duduk seenaknya, atau juga barangkali menggoda lawan jenis, ya yang lewat di hadapan mereka, memandangi orang yang lewat dengan pandangan yang kurang menyenangkan, ya atau hal-hal yang lain yang bisa mengganggu ya para pengguna jalan, baik itu yang berkendaraan atau yang berjalan kaki. Khususnya barangkali lawan jenis, kadang-kadang ya anak-anak yang memang kurang mengerti akhlak atau adab, ya atau bahkan mereka tidak mengetahui haknya jalan, ya memang mereka duduk itu tujuan untuk mengganggu. Ya bahkan dari asal duduk-duduk di pinggir jalan, kemudian terjadi katakanlah hal yang tidak mengenakan, sehingga sering dijumpai terjadinya tawuran. Bukan hanya tawuran orang pengguna jalan dengan orang yang duduk, bahkan akhirnya merembet kepada lingkungan. Alhamdulillah, ini sering terjadi di masyarakat kita karena memang mereka kebanyakan meremehkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka lebih suka nongkrong di pinggir jalan daripada di teras-teras rumah mereka, ya daripada di halaman-halaman rumah mereka yang ya masih lapang lah sebetulnya halaman rumahnya. Ya, nah itu. Jadi sering terjadi seperti itu, ya gara-gara meremehkan dalil-dalil. Yang selanjutnya juga barangkali di antara kemudaratan adalah membuat risih orang yang lewat jalan tersebut. Apalagi jika orang yang suka nongkrong itu dalam keadaan merokok, bermain musik, berbicara kotor, teriak-teriak, bahkan barangkali sambil minum minuman keras. Ya, nah itu. Jadi orang yang lewat situ menjadi sungkan. Ya apalagi yang nongkrong itu anak-anak yang kurang adabnya, sehingga mereka lebih suka menghindar lewat jalan tersebut. Ya apalagi kalau di sekitar jalan itu yang tempat nongkrong, di situ ya banyak pemukiman yang jelas mengganggu. Dan kadang-kadang tidak kenal waktu, tidak pagi, tidak siang, tidak sore, bahkan malam pun ya mereka melakukan itu dan mengganggu lingkungan sekitar. Ya, juga terkadang orang-orang yang nongkrong itu suka memalak, yaitu meminta uang ya secara memaksa kepada orang yang lewat itu. Ya, orang kalau sudah nongkrong biasa timbul keberanian, kalau sendiri tidak berani, tapi begitu banyak orang yang asalnya itu barangkali cuma nyeletuk ya, dan dikasih besok keterusan memalak dan memaksa akhirnya. Nah ini juga rahasia umum lagi ya, sudah seperti itu kondisinya. Ya sering para pengguna jalan itu dipalak sama orang-orang yang suka nongkrong sama orang-orang yang kongko di pinggir jalan. Kemudian juga ya banyak lagi yang lain yang kita bisa lihat, yang bisa kita perhatikan bahaya atau kemudaratan dari orang yang suka nongkrong di pinggir jalan tersebut. Ya maka kita sebagai kaum muslimin, di mana kita belajar tentang hak dan kewajiban bukan hanya kepada antar ya kita sesama makhluk, ya antara kita ke orang tua ke anak, antar tetangga, suami istri, kakak adik, kita juga kepada Allah harus tahu haknya Allah. Begitupun jalan memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ya. Tetapi jikalau memang tidak ada tempat lain ya untuk ya nongkrong atau duduk ya di tempat itu, ada di pinggir jalan itu ada tempat yang cukup lega barangkali, atau mungkin karena kondisi memaksa atau terpaksa ya harus nongkrong atau duduk di pinggir jalan untuk membicarakan suatu perkara misalnya, ya maka ya orang yang menggunakan pinggir jalan itu hendaklah ya mereka itu memberikan hak bagi jalan kalau terpaksa. Ya misalnya di pinggir jalan itu memang karena ada pos ronda, misalnya di pinggir jalan itu ada ruas yang agak lapang, ya orang duduk di situ barangkali. Nah
kalau seandainya tidak harus menggunakan pinggir jalan sebagai tempat ngumpul, tempat ngobrol, maka para penggunanya itu harus memberikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Hak jalan itu adalah pertama menahan gangguan, mencegah gangguan, menahan pandangan, membalas salam, dan suka beramar ma'ruf nahi mungkar. Menahan pandangan yaitu mata harus dijaga dari melihat sesuatu yang haram, semisal melihat aurat wanita yang memakai pakaian namun agak terbuka misalnya, tidak tergiur dengan kemewahan yang lewat di hadapannya dari berbagai macam kendaraan, mobil, motor, atau hal-hal yang mewah. Nah, tundukkan pandangan. Jika ketika lewat di depan dia seorang wanita yang memakai make up tebal barangkali, kemudian pakaiannya juga agak terbuka auratnya barangkali, kemudian menggunakan harum-haruman yang semerbak, maka seorang muslim yang duduk-duduk di pinggir jalan karena kondisi terpaksa itu hendaklah menundukkan pandangan, bukan kemudian memandang sepanjang perjalanan, bahkan menggoda wanita yang lewat tersebut. Begitu pun menahan gangguan juga, menahan pandangan juga dari melihat hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan tergiur dengan motor yang bagus, kendaraan yang bagus, atau apalagi yang lain. Kemudian mencegah gangguan adalah mencegah terjadinya gangguan, semisal menyingkirkan batu. Di situ ada batu, ada kayu, pecahan beling, ada paku misalnya, ada kerikil-kerikil tajam dan lain-lain. Maka ketika ada gangguan, singkirkan karena khawatir nanti mengenai para pengguna jalan, apakah pejalan kaki atau dengan orang yang berkendaraan. Atau juga mencegah terjadi tindakan kejahatan, juga begitu. Jadi kalau misalnya ketika sedang duduk-duduk di situ ada orang yang hendak katakanlah mencopet misalnya, atau apalagi yang lain, cegah dengan cara dengan cara menegur orang yang hendak melakukan kriminal tersebut. Atau juga menyeberangkan jalan orang yang tua atau orang buta, orang cacat, dan yang lain-lainnya. Jadi ketika ada orang yang menyeberang sedangkan usianya sudah lanjut, sulit untuk menyeberang, atau ada orang yang buta matanya atau bantu untuk menyeberang, itulah cara mencegah gangguan. Kemudian juga membalas salam, yaitu hendaknya membalas salam setiap orang yang mengucapkan salam kepadanya, dan jangan bosan untuk membalasnya karena banyak orang yang melewati jalan tersebut. Jadi setiap dia duduk situ ada orang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Itu haknya jalan. Risiko dia duduk di pinggir jalan yang banyak orang lewat atau lalu lalang, maka setiap ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawab. Kemudian beramal ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengingatkan orang yang lewat untuk berhati-hati di jalan, mengajak sholat ketika masuk waktu sholat dan sebagainya. Juga mencegah pertengkaran, mencegah tawuran atau tindakan kriminal yang terjadi di jalanan tersebut. Itu. Jadi kalau di jalan itu ada orang hendak bertengkar, berkelahi, anak-anak sedang bertengkar, maka cegah. Ketika waktu azan, ajak teman-teman untuk sholat, dan seterusnya. Itu cara beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, hendaknya setiap muslim untuk memilih tempat yang baik untuk berbincang-bincang dengan temannya, dianjurkanlah kepada kita memang kalau ingin berbincang-bincang, ngobrol dengan sahabat-sahabat, carilah tempat yang terbaik. Nah, biasanya Rasulullah itu duduk-duduk di masjid bersama para sahabat. Dia dengan perbincangan yang mendatangkan faedah atau yang tidak sia-sia, atau datang ke rumah seseorang untuk berbincang-bincang. Jadi dilarangnya atau diperintahkan kita untuk menjauhi dan menghindar duduk di jalan-jalan itu karena kemudaratan yang dapat terjadi pada tempat tersebut. Tapi kalau memang dalam kondisi terpaksa di mana tidak boleh, tidak harus melakukan itu, tadi berikan hak jalan. Dan itu pun tidak menjadi kebiasaan, bukan menjadi tempat favorit untuk nongkrong, tidak. Tapi hendaklah itu karena kondisi terpaksa hingga duduk-duduk di pinggir jalan untuk memperbincangkan sesuatu yang berfaedah. Mudah-mudahan ini memberikan faedah. Apa yang dijelaskan, apa yang dibacakan hadis ini beserta penjelasannya dapat memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan ditutup dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك